Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu ingatlah akan hari penghakiman Tuhan. Ingat saudara-saudara, kita hidup di dunia ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita, maka kita ada di dunia ini. Karena Tuhan yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kita, maka kita bisa hidup di dunia ini. Karena Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kita, maka kita bisa tetap sehat dan tetap hidup sampai saat ini, di dalam kecukupan sampai saat ini. Dan karena Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita, maka saat ini saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah. Dan karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, maka saat ini kita bisa belajar hidup menurut kehendak Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa melayani Tuhan, dan bisa menjadi saksinya Tuhan. Bahkan karena Tuhan jugalah, maka kita memiliki kepastian kelak. Kalau kita meninggal dunia, kita akan ada bersama Tuhan di dalam kemuliaan-Nya di sorga, untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala perkara yang kita alami selama di dunia ini. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita amat baik dan amat mengasihi kita. Apapun juga yang kita alami, semuanya itu baik dan bermanfaat bagi kita. Amin. Nah, karena hidup kita di dunia ini karena Tuhan, itu sebabnya ada saatnya nanti kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, saat ini semuanya itu sudah dicatat oleh Tuhan di dalam buku-buku kehidupannya. Dan akan tiba saatnya nanti kita harus menghadap penghakiman Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak sebagai hakim yang benar dan adil. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan adanya hari penghakiman Tuhan, di mana kita harus menghadap kepadanya untuk dihakimi. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, firman Tuhan katakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Ingat, tidak ada seorang manusia pun yang bisa luput dari hari penghakiman Tuhan itu. Sebenarnya, ada dua macam hari penghakiman yang akan Tuhan laksanakan. Yang pertama adalah hari penghakiman bagi orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang ikut di dalam kebangkitan yang pertama. Ini adalah penghakiman yang disebut sebagai takhta pengadilan Kristus, atau dalam bahasa aslinya disebut tu bematus tu Christu, atau disingkat bema. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, di sini disebutkan kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini adalah penghakiman yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus atas semua orang yang percaya kepada Dia. Bukan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi untuk memberikan upah, memberikan pahala kepada kita sesuai dengan perbuatan kita selama di dunia ini. Besar kecilnya upah, besar kecilnya kemuliaan yang akan kita terima itu sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Ini adalah hari penghakiman yang terjadi pada saat pengangkatan, pada saat rapture, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Ini penghakiman yang pertama. Penghakiman yang kedua adalah hari penghakiman untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus
yang ikut di dalam kebangkitan yang kedua. Dan ini disebut sebagai takhta putih yang besar, atau bahasa aslinya Thronon Megan Lukon. Coba baca Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Ini adalah penghakiman yang dilaksanakan oleh Tuhan pada akhir zaman ketika Tuhan melenyapkan bumi dan langit yang ada ini dan kemudian menciptakan bumi baru dan langit yang baru. Dan ini adalah penghakiman terhadap orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup di dalam dosa. Dan penghakiman ini tujuannya untuk menjatuhkan hukuman yang adil ke atas mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi ada dua macam penghakiman, takhta pengadilan Kristus ataukah takhta putih yang besar. Nah, kira-kira saudara mau ikut menghadap takhta pengadilan Tuhan yang mana? Takhta pengadilan Kristus ataukah takhta putih yang besar? Saudara berhak untuk menentukan pilihan untuk diri saudara sendiri. Kalau kita ingin hidup, kita ingin ikut menghadap takhta pengadilan Kristus, ya ayo percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan lakukan semua perintah Tuhan itu dengan taat. Hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tetapi kalau kita ingin ikut menghadap Tuhan di takhta putih yang besar, ya silakan hidup menuruti keinginan daging kita saja. Nggak usah pakai menyangkal diri. Puas-puaskan saja semua keinginan hawa nafsu kita itu. Mau berbuat dosa, ayo berbuat dosa saja. Mumpung kita masih hidup di dunia ini. Tetapi ingat, kalau kita ikut menghadap takhta putih yang besar ini, kita nanti akan meratap dan mengertakkan gigi di dalam kegelapan yang paling gelap, yaitu di dalam lautan api, di dalam hukuman Allah untuk selama-lamanya. Saya berharap jangan sampai ada di antara kita yang salah memilih, ya. Sebab pilihan kita itu akan menentukan nasib kita nanti di dalam alam kekekalan yang akan datang. Nah, kalau kita ingin menerima upah, menerima pahala yang kekal dari Tuhan ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba kita belajar dari sebagian surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu,
tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mempelajari beberapa kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita saat ini. Ada 3 hal yang akan kita periksa ya dari ayat-ayat ini, yang merupakan kebenaran dari Tuhan yang harus kita pegang. Yang pertama adalah Tuhan itu satu-satunya hakim yang benar dan adil. Ini ditulis dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Di dalam ayat yang keempat, Paulus mengatakan dengan tegas, Dia yang menghakimi aku, dialah Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menghakimi kita. Dan memang Tuhan adalah satu-satunya hakim yang benar dan yang adil. Mazmur 9 ayat 8 dan 9 di sana dikatakan bahwa Tuhan yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang tahtanya didirikan di atas langit itu, Dia yang nanti akan melakukan penghakiman. Dan Dia akan menghakimi dengan adil, ya, dengan keadilan. Dia akan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya hakim yang benar dan yang adil. Kalau manusia yang menjadi hakim, seringkali berlaku tidak adil dan tidak benar. Kita seringkali mendengar ada keputusan-keputusan dari hakim yang tidak adil di dunia ini. Ada orang yang jelas-jelas sudah berbuat salah, berbuat jahat, tetapi diputuskan bebas, tidak dihukum, ya, bebas dari hukuman. Atau kalaupun diputuskan hukuman, hukumannya ringan saja. Sebaliknya ada orang yang tidak bersalah, tetapi justru dihukum berat. Itulah kalau manusia yang menjadi hakim. Ya. Hal itu mungkin terjadi karena adanya kesalahan di dalam memahami suatu peristiwa yang terjadi, atau karena tidak kuatnya, tidak akuratnya bukti-bukti yang ada. Atau bisa juga karena adanya kepentingan-kepentingan pribadi di balik peristiwa itu. Nah, itulah penghakiman yang dilakukan oleh manusia, seringkali tidak adil dan tidak benar. Bahkan kalau kita sendiri yang menghakimi diri kita sendiri, seringkali juga kita berlaku tidak adil dan tidak benar. Biasanya kita berusaha untuk membebaskan diri kita sendiri dari hukuman. Kita cari 1001 macam alasan untuk membenarkan diri kita sendiri supaya kita tidak perlu dihukum. Itu kalau kita yang menjadi hakimnya. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi hakim, maka penghakimannya pasti benar dan adil. Karena Dia adalah hakim yang maha benar dan maha adil. Dan Dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu semua keadaan dengan sangat tepat sekali. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang maha adil dan maha benar. Nah, perhatikan, kuasa untuk menghakimi itu, kuasa untuk menghakimi dengan benar dan adil, itu sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan maksud supaya kita ini menghormati Tuhan Yesus sama seperti kita menghormati Allah Bapa sendiri. Coba baca Yohanes 5, ayat 22 dan 23. Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, Tuhan Allah Bapa menyerahkan penghakiman kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya kita belajar menghormati Tuhan Yesus seperti kita menghormati Bapa. Kalau kita menghormati anak itu sama dengan kita sudah menghormati Bapa.
Sebaliknya, kalau kita tidak mau menghormati anak itu, maka kita sama dengan tidak menghormati Bapak sendiri, ya. Sebab sejatinya anak dan Bapak itu satu adanya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, kalau kita benar-benar meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya hakim yang benar dan yang adil, maka yang pertama yang akan terjadi adalah hal itu akan membuat kita tidak berani berbuat dosa ataupun menyembunyikan dosa sekecil apapun juga. Sebab kita tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang benar. Dan Dia Allah yang maha tahu. Dia pasti akan mengetahui semua dosa kita. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang bisa kita sembunyikan dari pandangan mata Allah. Sekalipun kita sudah berusaha untuk menyembunyikan serapi mungkin, tetap Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan pasti akan bertindak sebagai hakim yang adil untuk menjatuhkan hukuman kalau kita berbuat dosa. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hakim yang benar dan adil, itu akan membuat kita tidak berani berbuat dosa. Bahkan kita juga tidak akan berani sembarangan ngomong, sembarangan mengucapkan perkataan yang jahat, baik terhadap manusia maupun terhadap Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita bicarakan. Bahkan sebelum kita ucapkan di bibir kita, masih ada di dalam hati kita saja, Tuhan tetap bisa mengetahuinya. Dan Tuhan mendengar apa yang kita katakan itu. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita katakan itu. Coba baca Matius 12, ayat 16 dan 17. Matius 12 ayat 36 sampai 37, maaf. 36 sampai 37. Ayat 36 sampai yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, firman Tuhan katakan apa yang kita ucapkan itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Sebab itu kita harus selalu hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang jahat, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata fitnahan, kata-kata yang mengadu domba satu dengan yang lainnya, ujaran-ujaran kebencian, kata-kata kutuk, maupun kata-kata yang menghujat kepada Tuhan. Semua kata-kata itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Ingat ada saatnya hakim yang benar dan adil akan menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perkataan kita yang kita ucapkan itu. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya hakim yang benar dan adil, maka kita juga akan selalu berhati-hati dengan semua tindakan maupun perkataan kita. Bahkan juga dengan semua pikiran dan angan-angan hati kita. Ini yang akan terjadi kalau kita benar-benar meyakini bahwa Dia adalah hakim yang maha tahu, hakim yang maha benar dan maha adil. Hal yang kedua yang akan terjadi, yaitu kita juga tidak perlu gelisah, tidak perlu risau ketika kita sedang dihakimi oleh orang lain, oleh sesama manusia. Ya. Manusia boleh saja menghakimi kita dan menganggap kita berbuat salah, sekalipun kita tidak berbuat salah. Namun Tuhan sebagai hakim yang adil dan benar, Dia nanti akan menghakimi kita sesuai dengan pengetahuan Tuhan yang benar itu. Ya. Selama di dunia mungkin kita dihakimi oleh sesama kita diolok-olok, kita dihina, kita dihukum tidak dengan adil. Tetapi hakim yang adil itu, yaitu Tuhan, Dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuat salah, maka Tuhan sebagai hakim yang adil dan benar, Dia nanti yang akan membela dan membenarkan kita. Dia pasti akan mendengarkan seruan kita dan Dia akan bertindak membenarkan kita. Coba baca Lukas 18
ayat 7 dan 8a. Lukas 18 ayat 7 dan 8a. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Amin. Tuhan akan segera membenarkan kita. Itu sebabnya nggak usah takut ketika kita dihakimi oleh teman kita, oleh sesama manusia. Sebab Tuhan kita adalah hakim yang maha adil dan yang maha benar, yang akan menolong dan membenarkan kita. Dan kalau Tuhan yang membenarkan kita, siapa yang bisa menyalahkan kita lagi? Siapa yang bisa menyusahkan kita lagi? Tidak ada, karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Itu sebabnya kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah, itu Tuhan Yesus Kristus, dia adalah hakim yang maha adil dan maha benar. Itu sebabnya jangan suka berbuat dosa, sebab kalau kita berbuat dosa, yang akan menerima hukumannya, ya kita. Hakim yang adil akan menjatuhkan hukuman yang adil dan benar terhadap kita. Dan sekalipun di dunia ini kita sering dihakimi dan dihukum oleh orang lain, semena-mena, walaupun kita tidak berbuat salah, jangan putus asa. Jangan patah semangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang maha adil dan maha benar, dia yang nanti akan membenarkan kita. Kalau Tuhan membenarkan kita, maka orang-orang yang tadinya menghakimi kita, menyalahkan kita, menghukum kita, mereka akan dipermalukan oleh Tuhan karena perbuatan mereka yang jahat terhadap kita. Itu sebabnya tetaplah berlindung kepada Tuhan, ya. Berlindunglah di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah percaya bahwa Dia adalah hakim yang adil dan yang maha benar. Dan jangan lupa, setiap orang harus menghadap penghakiman Tuhan. Dan penghakiman Tuhan itu pasti adil dan benar. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah memandang bulu. Tinggal apakah kita kelak akan menghadap penghakiman Tuhan di takhta pengadilan Kristus atau nanti di takhta putih yang besar. Semuanya itu tergantung kepada kita yang memutuskannya selama hidup di dunia ini. Itu sebabnya jangan sampai kita salah langkah sehingga akhirnya kita mengalami penyesalan yang kekal. Lebih baik mulai sekarang kita ini menuruti kehendak Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan kita mengerti kebenaran. Dan kita hidup di dalam kebenaran itu, supaya kita tidak sampai jatuh di dalam penghukuman yang kekal di dalam takhta putih yang besar. Tapi kita bersama-sama boleh ikut di dalam takhta pengadilan Kristus untuk terima upah, terima kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah kebenaran yang pertama. Sekarang kebenaran yang kedua, ditulis dalam Fatsal 4 ayat 1 dan 2 dari 1 Korintus 4 itu. Di situ dikatakan, Paulus katakan, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Hal yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu jadilah orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Jadilah orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa dia adalah hamba Kristus yang dapat dipercayai rahasianya Allah. Dan itu sebenarnya juga merupakan tuntutan Tuhan bagi kita semua. Tuhan ingin supaya kita benar-benar bisa dipercayai oleh Tuhan. Kelak ada saatnya kita harus menghadap takhta penghakiman Tuhan. Dan salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan dari penghakiman Tuhan adalah apakah kita ini benar-benar sudah bisa dipercayai Tuhan atau tidak. Apakah kita ini sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercayai oleh Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan sudah mau mempercayai kita, Tuhan enggak main-main di dalam hal mempercayai kita. Buktinya, Tuhan mempercayakan rahasianya kepada kita. Ya, firman Tuhan katakan, Tuhan mempercayakan rahasianya sendiri
kepada kita. Rahasia Tuhan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Rahasia penyelamatan umat manusia itu merupakan rencana Allah lewat pribadi anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Itu adalah rahasia yang sudah berabad-abad, bahkan bermilenium-milenium, beribu-ribu tahun, sudah disimpan rapi oleh Allah. Dan baru pada zaman akhir ini dinyatakan oleh Allah kepada kita manusia. Coba baca Roma 16, ayat 25 sampai 27. Roma pasal 16 ayat 25 sampai yang ke-27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, di sini katakan Tuhan sudah mempercayakan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tapi yang pada akhir zaman dinyatakan oleh Tuhan. Apa itu? Yaitu tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Satu-satunya pribadi yang mampu memberikan keselamatan atas semua dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Tuhan yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Itulah rahasia Tuhan yang luar biasa, yang sudah lama disimpan oleh Tuhan, kemudian diberikan kepada saudara dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan untuk memberitakannya kepada orang lain. Nanti sudah bisa baca juga dalam Efesus 3, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Di situ Paulus juga menjelaskan, dia sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus, dia juga sudah dipercayai tugas pernyataan rahasia Allah ini, dan dia lakukan itu. Dia ajarkan kepada bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, ya, supaya mereka juga mengenal tentang rahasia ini dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ini adalah kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada semua bangsa. Dan ini merupakan rahasia Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi rahasia Tuhan itu adalah rahasia kasih karunia Tuhan yang memberikan keselamatan dan hidup kekal kepada manusia melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dan itu adalah berita Injil Kristus. Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan. Nah, Tuhan sudah mempercayakan Injil, mempercayakan kabar baik itu kepada kita. Tuhan sudah percayakan rahasia keselamatan kekal lewat pribadi Tuhan Yesus itu kepada kita. Untuk kita bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Ingat, Tuhan sudah mempercayakan rahasianya itu kepada kita untuk kita bagikan kepada semua orang. Gak percaya? Coba baca Matius 28, ayat 18 sampai dengan ayat 20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ya, lihat, Tuhan sudah memerintahkan kepada kita dengan menggunakan kuasa yang paling besar. Semua kuasa sudah diterima oleh Tuhan, diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa itu sekarang Tuhan memerintah kita untuk
menceritakan kabar baik itu. Menceritakan kabar keselamatan lewat pribadi Yesus itu. Untuk membagikan Injil itu kepada semua orang dan menjadikan mereka sebagai murid-murid Tuhan. Nah, apakah kita meremehkan dan menganggap sepi perintah Tuhan itu? Apakah kita meremehkan dan menganggap sepi kuasanya Tuhan? Ingat, dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberikan perintah itu kepada kita. Dan dengan kuasa Tuhan itu, Tuhan juga mampu menghukum kita kalau kita tidak mau menuruti perintahnya. Itu sebabnya ayo kita lakukan perintah Tuhan ini. Sebab Tuhan sudah mempercayakan Injil dan Injil Kristus itu kepada kita untuk kita bagikan kepada semua orang. Kita semua ini masing-masing sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menerima satu mina dari Tuhan. Ya, perhatikan, kita semua sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menerima satu mina dari Tuhan. Satu mina itu apa? Ya, satu mina ini bisa diartikan bermacam-macam. Dan hari ini saya akan mencoba mengartikannya sebagai satu jiwa yang diselamatkan oleh korban Kristus. Satu jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Kitalah yang diberikan jiwa yang diselamatkan oleh Kristus itu. Jiwa kitalah yang diselamatkan oleh Kristus. Dan semua orang sudah, kita semua yang percaya sudah terima satu mina itu. Ya. Apa maksud Tuhan memberikan satu mina kepada kita? Apakah supaya kita simpan, jaga baik-baik keselamatan yang Tuhan berikan? Iya, itu salah satu tugas. Apakah hanya itu? Tidak. Tuhan memberikan satu mina kepada tiap-tiap orang. Dengan maksud supaya satu mina itu dikerjakan sehingga menghasilkan banyak mina. Entah 2 mina, 5 mina, 10 mina atau berapapun. Pokoknya Tuhan memberikan satu mina itu, satu jiwa yang sudah Tuhan selamatkan itu kepada kita, supaya kita mengerjakan, supaya satu jiwa ini bisa berkembang, menjadi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, apakah kita sudah mengerjakannya sampai menjadi 2 jiwa yang diselamatkan? Ini minimal, menjadi 2 jiwa ini minimal. Berarti kita membuat 1 jiwa lagi bertobat kepada Tuhan. Mungkin itu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, ayah ibu kita, atau saudara kita yang di dalam rumah tangga, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sudahkah kita menjadikan dia sebagai jiwa yang diselamatkan oleh korban Kristus dan kita bawa kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan satu mina, satu jiwa itu sampai menjadi 5 jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Ataukah kita sudah mengerjakan satu mina, satu jiwa itu sampai menjadi 10 jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Nah, coba saudara renungkan berapa banyak jiwa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan itu. Nanti ada saatnya Tuhan akan minta pertanggungjawaban ini kepada kita. Dia akan datang untuk meminta pertanggungjawabannya dari kita. Kamu berapa banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang bisa kamu persembahkan untuk aku? Tuhan akan tanya itu kepada kita. Kira-kira kita bisa menjawab Tuhan atau enggak? Kalau kita enggak pernah mencari jiwa, enggak pernah memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang lain, tidak pernah membuat satu mina kita itu berkembang jadi 2 mina, 3 mina, 4 mina, 5 mina, dan seterusnya. Nanti kalau Tuhan bertanya kepada kita, kita enggak bisa jawab. Dan kita akan dianggap sebagai hamba yang jahat oleh Tuhan. Itu sebabnya, ayo perhatikan ini. Perhatikan, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menerima satu jiwa yang diselamatkan lewat korban Kristus, yaitu jiwa kita sendiri. Dan Tuhan ingin dari satu jiwa ini, kita kerjakan menjadi banyak jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan.
Kita menjadi hamba yang mana? Yang mau menyerahkan 10 mina, 5 mina? Ataukah hamba yang mengembalikan 1 mina kepada Tuhan? Mungkin kita berkata seperti hamba yang jahat itu. Tuhan, ini 1 mina, 1 jiwa yang kau berikan kepadaku, aku kembalikan kepada engkau. Tetap utuh loh Tuhan, ya. Tetap utuh Tuhan, tetap suci loh Tuhan, tetap bersih loh Tuhan, karena aku simpan dengan sapu tanganku. Ini saya kembalikan kepada engkau Tuhan. Lihat Tuhan, utuh ya Tuhan ya, bersih ya. Kira-kira kalau kita menghadap Tuhan dan kita berkata seperti itu kepada Tuhan, kira-kira jawab Tuhan apa? Apakah dengan membawa diri kita bersih dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan itu saja sudah cukup bagi kita dan sudah cukup menyenangkan hati Tuhan? Seringkali kita salah berpikir, yang penting kan saya sudah menjaga keselamatan jiwa saya dengan baik. Menjaga kekudusan hidup saya, kebenaran saya. Sesuai dengan keinginan Tuhan kan sudah cukup. Belum cukup saudara sekalian. Jangan bersalah berpikir. Kita seringkali beranggapannya asal saya sudah membawa hidup saya tetap bersih di hadapan Tuhan, kudus tidak bercacat celah, kan Tuhan pasti senang melihat saya. Tuhan pasti akan berkata kepada saya, hai hambaku yang baik, ayo masuklah, ikut masuk dalam kemuliaanku, kesukaanku, hai hamba yang baik. Tuhan pasti akan ngomong gitu pada kita. Tidak saudara sekalian, Tuhan tidak berkata seperti itu kepada kita. Tapi Tuhan akan berkata kepada kita, hai kamu hamba yang jahat, hamba yang egois, hamba yang tidak bisa dipercayai, hamba yang tidak tahu diri. Aku sudah mempercayakan 1 jiwa yang diselamatkan kepada kamu, tapi kamu tidak mau mengerjakannya, sehingga menjadi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan akan berkata seperti itu, ya. Coba kita baca Lukas 19 ayat 20 sampai 23 dan 27. Lukas pasal 19 ayat 20 sampai yang ke-23 dan 27. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah perhatikan, hamba yang jahat itu berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku sudah simpan baik-baik di dalam sapu tangan. Aku kembalikan kepada engkau utuh Tuhan, bersih Tuhan. Dan dengan kata lain Tuhan, dia berkata, ini loh hidupku sudah kebawa kepada engkau. Aku tidak melakukan dosa, bersih loh Tuhan ya. Kan baik itu. Apakah Tuhan senang mendengar perkataan kita itu? Tidak, saudara sekalian. Tuhan itu tidak senang kalau hamba itu hanya sekedar menjaga minanya tetap utuh dan bersih saja. Sebab keinginan dari Tuhan itu sebenarnya adalah supaya mina itu berkembang menjadi banyak. Tuhan itu sudah katakan kerjakan sampai nanti aku mendapatkan hasilnya. Nah, Tuhan katakan kan seharusnya lebih baik dititipkan kepada orang yang menjalankan uang supaya aku bisa mendapatkan bunganya nanti. Perhatikan ya. Kalau Tuhan mengajar ini bukan berarti Tuhan mengajar kita untuk menjalankan uang, ngerentenkan uang, jadi rentenir uang, bukan, ya, bukan menjadi rentenir yang membungakan uang. Tuhan nggak berkenan itu.
Kalau punya uang mau ditabung di bank, di tabungan, silahkan, tidak apa-apa. Itu sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi kalau kita sendiri yang membungakan uang tidak boleh. Ya, itu namanya makan riba dan Tuhan tidak berkenan. Maksud Tuhan dengan kata-kata itu adalah Tuhan itu ingin satu mina yang Tuhan berikan kepada kita itu enggak tetap jadi satu mina. Minimal jadi 2 mina, ya. Itu yang paling kecil, jadi 2 mina. Kalau bisa lebih banyak lagi. Itu sebabnya kalau kita hanya bisa menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan, tetap bersih, tetap kudus, tapi kita tidak pernah melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang lain dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ya. Perhatikan apa kata dari Tuhan itu. Tuhan itu katakan, orang yang tidak menuruti kemauan Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, itu adalah seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Dan kita akan dibunuh oleh Tuhan di depan matanya. Tuhan akan berkata, ikat hamba yang jahat itu, hamba yang tidak tahu diri itu, ikat dia. Lemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratapan dan kertak gigi. Binasakan di dalam hukuman lautan api. Itu yang akan kita alami kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Ingat, seringkali kita anggap yang penting saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Yang lain nggak usah dikerjakan, enggak apa-apa. Dalam firman Tuhan dikatakan, tidak melakukan perintah Tuhan, itu adalah dosa. Apapun perintah Tuhan, kalau tidak dilakukan itu dosa. Melanggar firman Tuhan itu dosa. Nah, kalau kita masih melanggar firman Tuhan, Tuhan katakan beritakan kasih Tuhan pada yang lain. Kita diam, tidak mau memberitakannya. Dosa enggak, saudara sekalian? Dosa. Dan kalau dosa bisa masuk surga enggak? Enggak bisa. Itu sebabnya kita perhatikan baik-baik peringatan dari Tuhan ini. Masing-masing kita sudah diberi 1 mina. 1 jiwa yang diselamatkan yaitu jiwa kita sendiri yang diselamatkan oleh korban Kristus. Dan Tuhan berikan itu kepada kita dengan maksud supaya kita kerjakan. Sehingga menjadi banyak jiwa yang bisa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan baik, maka akan tiba saatnya Tuhan akan memberikan pahala yang tidak pernah kita bayangkan, yang begitu besar, yang begitu hebat bagi kita. Coba baca Lukas 19 ayat 16 sampai 19. Lukas pasal 19 ayat 16 sampai yang ke-19. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Nah, perhatikan, kota-kota itu adalah milik dari Tuan itu. Ya, karena Tuan itu sudah diangkat menjadi raja. Jadi kota-kota itu adalah milik dari Tuan itu. Jadi Tuan itu memberikan apa yang dimilikinya kepada hamba-hamba yang bisa dipercayainya, yang bisa mengembangkan uang mina yang dipercayakan pada mereka sehingga menjadi banyak. Tuan itu memberikan kota-kota miliknya kepada hamba-hamba itu. Tuan itu memberikan upah yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan. Karena hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba itu hamba-hamba yang setia di dalam perkara yang kecil. Hanya 1 mina dia perhatikan baik-baik. Kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan itu memberikan kepercayaan tentang hal yang lebih besar. Yaitu kuasa untuk memerintah kota-kota itu. Nah begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa
dipercayai oleh Tuhan untuk membagikan rahasia Injil keselamatan itu kepada semua orang, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi miliknya. Apa yang menjadi miliknya diberikan kepada kita. Tuhan akan percayakan hal-hal yang luar biasa besarnya kepada kita. Tuhan akan memberikan kuasa untuk kita memerintah kerajaannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu yang akan terjadi kalau kita menjadi orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Ingat ya, nanti ada saatnya di depan penghakiman Tuhan, Tuhan tanya, apakah kamu bisa dipercayai atau tidak? Buktinya apa kalau bisa dipercayai? Berapa banyak jiwa yang kamu bawa datang kepadaku? Silakan saudara jawab sendiri-sendiri. Masing-masing bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, ingat ini akhir zaman. Kesempatan untuk membagikan rahasia Injil keselamatan kepada orang lain itu sudah semakin menipis. Waktunya sudah semakin singkat. Tuhan akan segera datang kembali. Kalau kita tidak segera kerjakan, kita mau enak-enakan saja seperti hamba yang jahat itu. Enggak mau kerjakan uang mina itu. Kita simpan di sapu tangan, tetap bersih. Dan kita kembalikan pada Tuhan itu. Maka kita akan menerima hukuman dari Tuhan. Karena kita menjadi orang yang tidak bisa dipercayai oleh Tuhan. Itu sebabnya ayo gunakan kesempatan yang masih ada ini. Untuk segera bagikan rahasia Allah yang luar biasa. Rahasia keselamatan yang Tuhan kerjakan itu kepada semua orang. Ya. Itu adalah tugas kita. Bukan hanya untuk memenuhi gereja. Tapi yang penting adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa untuk kita bawa persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan nanti akan berkata kepada kita, hei hambaku yang baik, masuk kamu dalam kesukaanku. Nikmati kesukaanku. Aku beri kuasa kepada kamu untuk ikut memerintah kerajaanku. Ya. Tuhan akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini adalah kebenaran yang harus kita perhatikan dan kerjakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Waktunya sudah semakin mepet. Itu sebabnya ayo segera kabarkan rahasia Allah ini. Bagikan kepada orang-orang yang lain supaya mereka juga menerima keselamatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau tadi yang kedua, kita harus bisa menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Sekarang kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang ditulis dalam 1 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Paulus katakan, bagiku sedikit sekali artinya, entah aku ini dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Bahkan aku juga tidak menghakimi diriku sendiri. Hakimku adalah Tuhan. Ya, hakimku adalah Tuhan, Dia yang akan menghakimi aku. Itu sebabnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dinilai dan dihakimi oleh Tuhan. Ya. Paulus mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Baginya terlalu sedikit artinya kalau dihakimi atau dinilai oleh manusia. Mungkin orang banyak menilai dia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang pandai, sebagai orang yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang bisa melakukan mujizat dan macam-macam. Ya. Manusia mungkin menilai seperti itu, tetapi kalau Tuhan menilainya beda bagaimana? Paulus tidak peduli apa penilaian manusia. Yang dia pedulikan adalah penilaian dari Tuhan, penghakiman dari Tuhan. Ya. Dia tidak mau mempercayakan hidupnya kepada orang lain. Dia juga tidak percayakan hidupnya pada diri sendiri, tapi dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Pada penilaian dan penghakiman dari Tuhan. Ya. Ingat saudara, kalau manusia menghakimi bisa keliru. Kita menghakimi diri kita sendiri juga bisa salah. Tapi kalau Tuhan yang menghakimi pasti benar. Ya. Itu sebabnya percayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang menilai kehidupan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kalau Paulus menyerahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka apapun penilaian dari Tuhan terhadap dia akan terima itu.
andai kata Tuhan menilai bahwa dia masih kurang baik, dia tidak akan protes dan tidak akan marah-marah kepada Tuhan. Tapi dia akan belajar memperbaiki apa yang masih dinilai kurang oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah menilai dia baik, dia tidak akan sombong. Dan dia tidak akan meninggikan diri di depan orang lain maupun di depan Tuhan. Justru dia akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menganggap dia baik. Dan dia akan tetap mempertahankan penilaian Tuhan yang baik itu dalam kehidupannya. Bahkan dia akan terus berusaha untuk meningkatkan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mempercayakan hidup kepada Tuhan itu berarti kita mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah membuang kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menjaga kita dengan baik. Kalau ada masalah, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Kalau kita sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, maka Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan melindungi dan menjaga kita. Kalaupun ada roh jahat yang mengganggu kita, maka Tuhan juga yang akan mengusir roh jahat itu dari kehidupan kita. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya makanan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Pokoknya kalau kita ini mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, maka apapun yang kita alami, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Dan ini bicara tentang iman. Iman yang benar, iman yang mantap, iman yang tidak tergoyahkan terhadap Tuhan. Ya, jadi yang dimaksud dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu berarti kita memiliki iman yang benar-benar kokoh, benar-benar mantap kepada Tuhan, benar-benar mempercayai Tuhan. Dan itu nanti yang akan jadi bahan pertimbangan Tuhan ketika Tuhan menghakimi kita. Coba kita baca Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus bertanya, kalau Anak Manusia itu datang, kalau dia nanti datang kedua kalinya, adakah dia mendapati iman di bumi? Kalau aku datang kembali nanti, apakah aku bisa mendapati iman yang benar dan yang mantap di bumi ini? Itu perkataan Tuhan. Iman yang benar, yang mantap itu yang akan dicari oleh Tuhan dari kehidupan kita. Lihat, nanti yang akan dihakimi, yang akan dinilai oleh Tuhan pada hari penghakimannya, selain buah-buah kehidupan kita, jiwa-jiwa yang kita bawa datang pada Tuhan. Selain itu juga masalah iman kita. Apakah kita punya iman yang benar, yang mantap kepada Tuhan, ataukah kita punya iman yang lemah, yang goyah. Tuhan ingin kita ini mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan kata lain kita benar-benar beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan 100%. Enggak ragu-ragu kepada Tuhan. Iman kita enggak naik turun. Kalau diberkati banyak, waduh iman kita naik sampai setinggi langit. Tetapi ketika kita mengalami masalah dan kita merasa seolah-olah doa kita enggak didengar Tuhan, iman kita jatuh ke bawah, terjun bebas sampai ke sedalam lautan. Bukan iman semacam itu yang Tuhan cari, saudara-saudara. Yang Tuhan cari adalah iman yang terus naik dan tidak turun. Iman yang makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Iman yang makin hari makin mantap di hadapan Tuhan, yang tidak tergoyahkan lagi. Itu yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami banyak masalah di dalam dunia ini. Tujuannya bukan untuk menyengsarakan kita, bukan.
tetapi untuk menggembleng kita, supaya kita ini memperkuat iman kita, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Ujian-ujian iman itu akan memurnikan iman kita. Sebab kalau iman kita tidak murni, tidak benar, tidak kuat, tidak tahan uji, seperti emas, maka kita tidak akan mengalami sukacita dan kemuliaan kekal dari Tuhan pada hari kedatangannya nanti. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Tujuan Tuhan mengizinkan masalah, kesusahan menghantam kehidupan kita, bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk membinasakan, tapi justru untuk memurnikan iman kita. Jangan sampai kualitas iman kita itu hanya seperti rumput kering atau jerami yang gampang terbakar habis. Juga jangan seperti kayu yang juga bisa terbakar walaupun lebih lama dari rumput kering, tapi tetap habis terbakar. Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang kuat, yang tahan uji, seperti emas, perak, ataupun batu permata, yang tetap bertahan ketika mengalami ujian-ujian itu. Bahkan menjadi makin murni, makin indah di mata Tuhan. Nah, iman semacam itulah yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Iman yang benar, yang mantap, itu yang Tuhan cari. Dan iman yang benar dan yang mantap itu adalah iman yang hidup. Iman yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu melakukan firman Allah dengan tepat, dengan benar. Jadi iman tidak hanya cukup hanya sekedar percaya, tetapi harus dibuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan secara tepat, secara benar. Itu merupakan perbuatan iman yang dicari oleh Tuhan. Tanpa itu iman kita kosong, iman kita mati, enggak ada gunanya. Ya. Dan Tuhan akan menilai iman kita nanti seperti apa ketika kita menghadap kepada Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang kuat, yang murni, yang tahan uji, maka kita akan berani menghadap takhta pengadilan Tuhan. Kita enggak merasa takut, wah nanti kalau saya menghadap Tuhan, jangan-jangan nanti saya malah terima hukuman dari Tuhan. Enggak, kita enggak akan takut, kita berkata, saya percaya, saya diterima Tuhan. Saya percaya Tuhan berkenan kepada saya. Karena iman kita sudah benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak takut menghadap takhta penghakiman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 17. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin. Kita tidak takut menghadap hari penghakiman dari Tuhan. Karena kita percaya kita sama seperti Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ayo belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Enggak usah peduli kepada penghakiman manusia, kepada penilaian manusia. Yang penting adalah penilaian Tuhan terhadap kita. Hidup kita ini berkenan pada Tuhan atau tidak. Belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Belajar tumbuhkan iman kita sampai kita memiliki iman yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Maka nanti ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus,
kita akan menerima pahala yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita tunjukkan kita adalah orang-orang yang beriman, punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang dicari oleh Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua pasti akan menghadap pada tahta pengadilan Tuhan. Ya, akan ada hari penghakiman di mana kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya berdoa, tidak ada seorang pun di antara kita yang harus menghadap penghakiman di depan tahta putih yang besar. Saya berdoa, kita semua ikut di dalam tahta pengadilan Kristus untuk terima upah, terima pahala yang luar biasa, yang tidak terbayangkan dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan ini. Kita punya hakim yang adil dan benar. Dan kita harus menghadapi hakim yang adil dan benar itu, yaitu Tuhan Yesus. Yang akan memberikan keputusan yang benar. Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan keputusan yang salah. Ya. Untuk itu kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Yang bisa dipercayai rahasianya Allah, yaitu rahasia keselamatan yang Tuhan lakukan lewat korban Kristus. Untuk kita bagikan kepada semua orang. Dan kita sendiri juga harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Ya. Dan selain itu, kita juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Memiliki iman yang benar dan mantap kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita mau tetap mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, maka ketika Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali nanti, kita akan menerima mahkota kebenaran dari Tuhan. Ayat yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 6 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ingat, kita semua sudah mendekati garis akhir kehidupan kita. Apakah kita tetap memelihara iman yang benar di hadapan Tuhan? Kalau iya, Tuhan katakan mahkota kebenaran itu sudah disediakan untuk kita. Pada hari penghakiman itu Tuhan akan memberikan mahkota kebenaran itu kepada kita. Bukan hanya kepada Paulus saja, tapi kepada kita semua yang merindukan kedatangan Tuhan, yang mau belajar hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu sebabnya apa yang Tuhan ajarkan pada petang hari ini, perhatikan baik-baik dan kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Seperti wanita yang mengurapi Tuhan, yang menangis di bawah kaki Tuhan. Demikianlah hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan baik bagi kita.